Hai guys, yang udah ngeklik video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dong. Happy watching. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih udah mampir di channel saya. Saya berdoa semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan ya guys. Oke, yang baru mampir di channel saya atau yang udah subscribe, silahkan tinggalkan komentar. Saya pasti datang kembali ke channel kalian buat sama-sama support ya guys. Oke guys, hari ini sebenarnya kasus ini dari kemarin sih saya ngikutin. Cuma saya bingung mau ngebahas atau enggak. Tapi ya saya ngebahas di sini untuk edukasi kita bersama aja ya guys ya, sebagai pembelajaran kita bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmah dan pelajaran yang harus kita ambil ya guys. Oke, apa sih nih guys, ini dia, kalian udah pasti lihat kan, karena ini boom banget di Indonesia, viral guys. Seorang ibu yang mencuri coklat dan ketahuan oleh petugas Alfamart, langsung dieksekusi, suruh membayar. Nah, apa sih permasalahannya? Nah, oke, lanjut guys. Saya mau ngebahas buat kalian. Ayo kita sharing ke sini bareng-bareng yuk guys. Komentar bebas. Kejadian ini bermula seorang ibu yang mengendarai mobil Mercy-nya datang ke Alfamart. Nah, beliau ini bermaksud untuk membeli sesuatu yang pastinya di Alfamart. Nah, nggak tahu nih kenapa ibu ini bisa-bisa coklat itu ada tuh di tasnya. Kebetulan ada pegawai Alfamart yang melihat tingkah laku ibu ini memasukkan coklat di dalam tasnya. Oke, singkat cerita ibu ini membayar hanya barang yang dia beli di keranjangnya saja. Kemudian ibu ini kembali lagi ke Mercy-nya, mobilnya nih guys, untuk pergi dari Alfamart tersebut. Karena pelayan ini mengetahui tindakan tidak terpuji oleh ibu ini, akhirnya dikejarlah tuh oleh pegawai Alfamart ke mobil Mercy-nya ibu. Nah, sebelum ibu itu menutup mobilnya, nah ibu M aja guys, saya nggak mau nyebutin namanya, saya sebutin inisialnya aja. Ibu ini namanya Ibu M. Ibu M ini mau menutup pintu mobilnya guys. Nah, belum sampai nutup nih, pegawai Alfamart udah nahan tuh pintu mobilnya, terus bilang, "Bu, kembalikan dulu Bu coklat yang ibu ambil." Nah, kaget kan ibu ini, kok bisa ketahuan kayaknya gitu. Akhirnya ya mau nggak mau ya coklat itu dikembalikan. Nih saya kembalikan katanya. Terus dia mau nutup mobil lagi, ditahan lagi sama pegawai Alfamart. Nah, nggak boleh kayak gitu Bu, ibu harus bayar dulu. Nah, akhirnya karena tanggung gengsi tuh, akhirnya ibu ini turun dari mobil dan menyelesaikan pembayarannya di kasir guys. Oke, apa sih permasalahannya? Permasalahannya adalah ketika ibu ini sudah menyelesaikan pembayaran atas coklat yang dicurinya ini, ibu ini pulang kan. Nah, karyawan ini mempublish guys video tersebut tanpa mengeblur muka ibunya. Akhirnya video ini viral dan dilihat oleh Ibu M ini. Nggak terima dong Ibu M ini, karena saya udah bayar kok, udah menyelesaikan secara kekeluargaan, ya saya pikir sudah selesai. Akhirnya Ibu M ini mengajak seseorang yang mengakuinya sebagai pengacaranya datang ke Alfamart untuk menanyakan siapa tadi yang meng-up video saya. Nah, akhirnya ada nih mbak ini nih yang meng-up video ibu ini. Akhirnya ibu ini menanyakan, ya dia si Ibu M ini bilangnya sih mengklarifikasi, tapi mengklarifikasi dan mengintimidasi itu bedanya apa sih guys? Kalau mengklarifikasi kan bertanya dengan baik-baik ya. Kalau mengintimidasi otomatis ada sesuatu yang diancam oleh Ibu M ini kepada karyawan tadi. Secara tidak langsung akan dituntut undang-undang IT karena sudah memposting video sehingga viral dan berdampak buruk terhadap Ibu M ini. Dan ternyata Ibu M ini adalah seorang pengusaha handphone guys. Ada beberapa cabang toko handphonenya yang ada di Jakarta sana. Maksudnya ya secara logika, uang ada gitu, coklat itu harganya itu nggak lebih dari 100.000 ya kalau di Indonesia guys. Maksudnya kok bisa sih moralnya serendah itu Bu? Nah, akhirnya karyawan ini di backup oleh Alfamartnya sendiri yang tidak terima juga nih karyawannya diintimidasi, karena intimidasi ini mengakibatkan karyawan ini secara publis meminta maaf kepada sang pencuri coklat tadi. Saya karyawati Alfamart meminta maaf atas insiden yang terjadi kesalahpahaman ini. Itu guys. Nah, Alfamart ini membackup ini karyawannya untuk melaporkan ke polisi. Alfamart ini menganggap bahwa karyawannya ini sudah menjalankan sesuai dengan jobnya guys. Nah, akhirnya ibu ini mau nggak mau meredakan emosinya dan meminta maaf kepada pihak Alfamart dan menjelaskan bahwa sebetulnya saya nggak mengintimidasi kok, saya cuma mengklarifikasi. Akhirnya ya namanya mediasi ya guys, tabayun lah. Diperoleh hasil dari keluarga Ibu M ini bahwa Ibu M ini memang memiliki tabiat dan kebiasaan suka mengambil barang orang lain guys. Ya tidak dibicarakan sebagai suka mencuri sih, tidak, cuma di alam bawah sadarnya dia ini kadang suka mengambil gitu. Itu menurut versi keluarga Ibu M ini. Ya namanya juga keluarga, seburuk-buruknya wajib kita membela guys. Nah, udah tuh terjadi kesepakatan. Karyawan ini juga sudah meminta maaf,
Ibu ini juga sudah minta maaf. Akhirnya masalah ini clear guys, damai. Pelajarannya apa sih? Oke, ayo kita belajar sama-sama dari kasus ini. Guys, orang yang memiliki uang, kita tidak boleh semena-mena dengan orang yang bekerja statusnya di bawah kita. Tidak ada yang menjamin moral orang yang beruang itu lebih tinggi daripada karyawan-karyawan biasa. Bisa jadi masalah tekanan hidup yang dialami oleh orang yang banyak uang itu lebih besar daripada karyawan-karyawan yang banyak bersyukur. Ya udahlah, bersyukur aja kayak gitu. Oke guys, jadi untuk orang yang beruang di sana, bukan beruang ya guys, beruang atau memiliki status yang lebih, tolong hargai pekerjaan apapun itu. Jangan dianggap semena-mena, jangan dianggap sebelah mata. Karena sekarang kalau misalkan kalian udah viral, ini netizen ini bisa menghancurkan usaha kalian, bisnis kalian. Itu karena tingkah pola kalian sendiri gitu. Oke, jangan sombong ya. Nah, untuk mbaknya ini, sebenarnya masalahnya itu setelah dia sudah membayar uang dan menyelesaikan dan meminta maaf, itu sebenarnya sudah clear. Kalaupun mbak ini harus mempublish video untuk sebagai pembelajaran, tidak ada unsur pengen viral, harusnya mbak lain kali di blur ya muka ibunya dan menjaga harga diri ibunya ini. Meskipun apa yang dilakukan ibu ini tidak baik, tapi alangkah lebih baiknya mbak blur tuh muka ibunya. Karena apa? Karena dia juga seorang ibu, pasti memiliki seorang anak dan keluarga. Oke guys, jangan hanya karena kita aji mumpung pengen viral, pengen dikenal sama orang, kita menyampingkan kehidupan orang lain juga ya guys ya. Oke, setidaknya mbak, meskipun kita sebagai karyawan, tapi moral kita lebih bagus. Tapi balik lagi, kita juga harus bisa berempati, bersimpati, dan bisa membaca situasi ya guys. Semoga kejadian ini bisa memberi pelajaran kita semua bahwa kunci hidup itu harus bersyukur guys. Oke, jangan lupa bersyukur ya guys ya. Alhamdulillahirobbilalamin. See you next video, bye bye.